Selamat datang di Tonga. Ini adalah negara ke-109 yang aku kunjungi. Jadi pagi ini aku bakal ajak kalian buat jalan ke beberapa tempat wisata yang ada di Tonga. Kalau gitu jangan lupa subscribe dan terus ikuti perjalanan aku keliling dunia. Dan selamat menonton episode terakhir dari Tonga. Selamat pagi semuanya. Jadi ini adalah series terakhir dan hari ketiga kita di Tonga. Jadi kita bakal pergi ke satu tempat di area barat. Kita belum eksplor sana. Jadi kita juga masih belum bisa menemukan bensin sejak kemarin karena terjadi kelangkaan bensin waktu kita visit ke sini. Dan beberapa hari lalu kita sempat dikasih tahu kayak ya bensin sangat langka sejak 16 tahun. Jadi hari ini kita bakal memanfaatkan seminim mungkin bensin. Kita bakal pergi explore area barat. Dan kenapa pakai kayak gini? Karena kita baru sekitar 2 hari dan trip kita masih 2 minggu. Tapi kita udah gosong. Udah gosong banget nih kayak gini. Kita udah gosong banget. Jadi daripada kita gosong banget setelah 2 minggu ya, jadi kita prepare aja ya. Jadi yuk kita jalan, kita bakal sarapan dulu. Dan kita bakal flight ke negara selanjutnya nanti jam 4 sore. Jadi masih lumayan lama. Jadi kita bakal jalan sekitar 3 jam. Ini kawasan di Airbnb tempat kita tinggal. Sebenarnya banyak anjing liar di sana. Cuman hari ini lagi nggak ada, kaget. Ya. Jadi pagi ini kita udah menuju ke destinasi sekitar 15 kilo dari Airbnb. Itu kita mau mengunjungi kayak pantai, ada Tsunami Rock namanya, sama Mapua Blowhouse. Jadi dua tempat itu di area barat ya. Dan nanti kita setelah itu bakal ke kota lagi dan balikin mobil. Tapi hari ini cuacanya cerah di weekend, di hari Sabtu ya. Jadi semoga nanti nggak terlalu panas lah ya. Oke, lanjut jalan. Let's go. Oh, ini ada mie pie. Meat pie. What inside the meat? Mince and cheese. Sorry? Mince and cheese. Oh, Yeah. how much one? 5. Okay. One please. Where did guys from? Indonesia. Oh. You just come and look around? Ya, traveling. Oh. That's nice. Tujuh lu mau apa lagi? Itu apa? Do you have water? Yes. A big one is $2 and a small one is one. Big one, okay. Do you have another flavor? No, just one. Makan dulu di warungnya. Oh, pakai keju ya? Harganya 30.000. Tapi ini berat banget sih. Tongan pie. Oh, tongan pie? Ternyata tongan tongan pie. pie. You stay. At the city center. Oh, okay. No. Tonga Horizon Cottage. Oh, okay. You want me to take you guys a photo? Yeah. So you can post. Mhm. Okay, I bring my phone. Yeah. Okay, thank you. No problem. Guys, ini tongan pie. Enak. Nah. Enak ya? Sama. Onion. Ada cheese-nya. Ada kejunya. Rasa bisnya enak sih. Tuh. Sangat. Do you have Instagram? No. Then we take picture together. Okay. Selfie like. Okay. 1, 2. Thank you. And then one video. Okay. Hello. Lagi makan tongan Pie. 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 What do you call the local name? Meat pie. Oh, Meat pie. is there a local name Pie. Tongan? How to say it in Tonga? The meat pie? Meaty pie. Meaty pie. Same. Mobil.
Hmm. You wanna take a photo with my husband? Yeah, sure. Hello. Picture together at the store. Oh, okay. Oh, gini. Mhm. Oke, thank you so much. Thank you, sir. That's your best time here in Tonga? You made this by yourself? No, my sister. It's really nice. We like it. When you guys go back? So well. Today? Oh. At 4. So we still have time a little to go to places. Enak kan? Next time we you got some to Tonga, you can come and stop by. Oh ya, of course. Sure. On Sunday, of course. Untungnya kita kesini di hari Sabtu. Minggu tutup semua. Nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Makanan tutup, jadi mesti sediain stok. Stok makan. Guys, kita sudah sampai di Tsunami Rock. Panas banget. Jadi kita nyampe di pantai. Ini kelihatannya sih nggak kelihatan ya Tsunami Rocknya di mana. Kayak batu gede gitu. Nah, ini pantai sih. Bener-bener tempat wisatanya tuh nggak ada orang dari kemarin. Mana ya? Jadi ini banyak batu-batu karang juga, mungkin kalau air lautnya naik ya sampai ke sini ya. Nih batas-batas air lautnya. Ada karang-karang juga di sini. Tuh. Jadi ada Tsunami Rock, itu mereka sebutnya kayak batu gede yang dulu dipindahin karena tsunami setinggi 50 meter, tinggi banget. Dan berat batunya tuh sekitar 1.200 ton. Tapi kita lagi nyari Tsunami Rocknya tuh kayak nggak ketemu gitu. Itu kayak batu raksasa gitu guys. Tapi memang area Tonga ini adalah area vulkanik. Jadi area vulkanik itu kadang ada pulau-pulau yang muncul secara tiba-tiba dari laut gitu. Jadi kayak memang rawan tsunami dan gempa di sini. Mana ya? Gak kelihatan guys. Wih, ada ikan-ikan kecil nih. Wih, jernih banget. Ikan-ikan kecil. Ini Kak Dimas lagi cobain terbangin. Lagi nyari kok nggak ada Tsunami Rocknya, titiknya tuh di sini. Iya, titik pinnya di Google Maps tuh di sini, cuma nggak kelihatan. Bener-bener kayaknya bukan negara turis deh, kayak negara pantai tapi Oh boleh nggak terbang. prepare sama turismenya. Nih batu-batu karangnya masih bagus banget sih. Kok disuruh kalibrasi juga. Tapi alam-alam gini ya memang masih nggak tersentuh banyak sama manusia sih. Kayak ya cuma untuk visit dong. Kayak pasirnya pasir kasar, terus lautnya juga kurang bagus buat berenang gitu. Bahaya ya karena langsung ke laut Pasifik. Gak ada. Tempat kita berdiri nggak ada samsat. Oh iya, nggak ada ya. Bohong kali dia. Masalah spot. Bener lah. Oh ini kok buram sih dan sana.
Kita tadi udah nanya sama warga lokal tempat sarapan tadi, katanya bener di sini tempat buat apa tuh namanya? Tsunami Rock. Cuman nggak kelihatan. Atau jangan-jangan ini batu raksasa tempat kita berdiri. Konspirasi apa ini? Ya beginilah kalau liburan ke negara-negara yang kayak kurang populer atau mungkin yang belum kalian tahu, ya kebanyakan memang nggak siap secara infrastruktur gitu. Tapi ya fine aja sih, karena kita memang mau unlock negara. Jadi di pantai ini kita menemukan harta karun. Ini apa? Ada Indomie. Masa random banget di pantai di mana? Tonga di ujung Oh, ada dan nggak ada Indomie orang. Ada Indomie. goreng. Indomie goreng. Mendunia Berarti ya. mendunia banget. Sampahnya juga mendunia. Sampahnya mendunia. Beuh. Ini banyak sampah-sampah kerang, sampah alam sih, jadi ya oke-oke aja. Lanjut. Kita parkir mobil di sini, terus depan tuh kayak ada satu batu gede. Apa mungkin ya itu ya Tsunami Rock-nya. Tapi kita nggak bisa ke sana karena nggak ada akses. Jadi benar-benar ketutupan sama rumput-rumput semua. Ya, kita lanjut deh ke next destinasi. Karena udah tiba-tiba gelap gitu. Nah, setelah driving dari Tsunami Rock, di sana tuh hujan. Di area sana tadi. Dan sekarang kita udah sampai di Blowholes. Jadi Blowholes ini tuh salah satu tempat wisata deh di sini. Kayak kolam gitu. Cuman tadi kita baru dari sana tuh. Kelihatan kayak tebing-tebing. Banyak pohon-pohon kelapa di sana. Terus batunya tuh kayak batu karang gitu. Bukan batu pantai gitu, tapi kayak karang-karang semua. Agak gerimis dan nah, ini dia di Blowholes. Jadi ini tuh kayak ada kolam jernih. Biasanya kalau airnya pasang naik itu kayak ngeblow, jadi kayak niup gitu. Ya? Sekarang lagi enggak, pasangnya kurang kuat. Airnya tuh bakal naik ke sini. Gitu. Tadi kita ketemu Indomie kan, sekarang kita ketemu Indomie lagi tuh. Iya banyak banget Indomie. Banyak banget Indomie, sampah Indomie ya. Tadi di Tsunami Rock tuh ada sampah Indomie di sini ada. Ada bekas-bekas sea urchins, kayak bulu babi. Iya ada bekas. Ini kalau pasang nih bisa tinggi banget sih ini. Iya, ini makanya dibatasin. Ya, dan kalau misalnya tsunami sih kacau banget ya. Kayak pulaunya kecil soalnya. Tuh, kesini tuh pesawat agak jarang. Itu ada satu pesawat, guys. Oh, pesawat gede itu. Oh iya? Ya, itu pesawat gede. Udah sih gitu doang, kita juga bingung sih mau ngapain lagi. Ya, belum. Mapua Faya itu Blowholes. Papua kayak blow hole. Mau bikin makan apa nih? Udah. Jadi tadi hujan, sekarang udah panas lagi, udah menuju ke kota. Dan kalian lihat di depan ini banyak pohon-pohon kelapa nih. Jadi memang salah satu komoditas dari Tonga ini adalah kelapa-kelapa. Makanya ada beberapa makanan dari kelapa, kue kelapa, terus ada via leho yang waktu itu di vlog pertama kita udah cobain minuman yang hangat, yang bahan dasar itu dari coconut terus dikasih starch. Jadi karena banyak banget ya, mereka juga bilang sempat ekspor ini tuh ke beberapa negara kayak Australia atau New Zealand. Yang pasti di sana kan kelapa mahal banget dan nilainya tuh benar-benar bagus banget. Jadi nilai ekspor yang bagus buat Tonga sebenarnya. Cuman di sisi lain juga ada perikanan di sini. Tapi untuk sumber daya alam, waktu dicari tahu dan ngobrol sama warga-warga lokal sih, mereka bilangnya sumber daya alamnya tuh kurang ya untuk yang kayak hasil bumi. Kalau yang ikan-ikan tentu banyak karena memang negaranya tuh ada di tengah laut ya. Jadi kebanyakan juga yang tinggal di pesisir pantai adalah nelayan, mereka nangkap ikan di sini. Gitu. Kalau suasana jalanannya ini mirip banget sama Indonesia.
kayak di timur, panasnya juga mirip. Orang-orang kadang gantung jemurannya di luar, terus kadang ramahnya juga sama, mereka suka nyapa orang kayak gitu. Dan rumah-rumahnya juga mirip kayak rumah-rumah kayu, ada halamannya, bunga-bunga di depan kayak gitu. Ya ini adalah suasana dari Tonga ya. Mungkin ya itu yang bisa ditunjukin ke kalian nih. Kayak tanaman-tanamannya juga mirip, pisang, kelapa, semuanya ada semua. Jadi kita udah check out, udah 2 malam di sini, 3 hari ya, bener-bener nih. Banyak banget anjingnya di kawasan tempat aku tinggal. Di Oceania itu banyak banget anjing-anjing liar ya. Jadi kalau sendirian, kalau kalian takut, iya itu anjing liar tau. Tapi kayak dikasih makan sama penduduk-penduduk lokal di sini. Ya kita bakal living dan kita mau pergi ke airport sebenarnya, tapi kita bakal ngopi dulu terakhir di kota Coffee Post. Jadi kita ngopi dulu bentar dan nyantai sekitar 1 jam baru nanti kita straight ke airport. Bensinnya masih cukup ya? Iya, Coffee Post namanya. Ya suasananya. Jam 12 tutup. Oh jam 12 tutup guys. Iya. Gak apa-apa deh ya, setengah jam doang. Lah tuh salah arahnya. Bener kok, bener. Lurus harusnya. Lurus itu gak sih? Iya lurus itu. Oh bisa 2 jalan. Lurus. Nah kebanyakan ya kalau di weekend orang tuh tutup cepet banget. Aku kira di Australia orang tutup jam 4 jam 5 tuh udah lumrah, udah biasa. Tapi ternyata di Tonga ini lebih gak biasa. Jadi mereka weekend tutup jam 12. Kalau hari Minggu bener-bener close, tutup, nggak ada penjualan sama sekali. Jadi kalau menurut kita udah lumayan keliling-keliling negara-negara ya. Iya banyak negara. Jadi kalau Tonga itu menurut kita cukup sekali aja dikunjungi. Cukup sekali aja. Ya lagi cukup Iya, unlock. Cukup unlock. Cuman mungkin kalau kalian suka dive atau suka paus ya, Iya, itu mungkin worth it. banget. Karena kita memang bukan anak laut banget, jadi kita explore culture dan kota-kotanya. Ya menurut kita ya begitu. Kalian lihat series 3 sebelumnya, kalian tahu situasi kotanya gimana dan destinasi wisatanya ya. So ya overall begitu sih. Dan better kalian ajak teman, mungkin ada 3 atau 4 karena mungkin bisa share sewa mobil. Kalau sendirian, wah kalau sendirian bener-bener bingung sih. Mobil aja sewa mahal. Terus Penginapan juga mahal. Makanan Gede, mahal, iya. gede jadi nggak bisa sharing. Jadi kalau mau unlock negara ke sini better punya temen. Iya. Cari barengan lah. Cari barengan lah ya. Dan kalau bisa juga kalian jangan cuma Tonga doang. Sekalian Iya, negara-negara sekalian. lain. Karena pesawatnya juga harus transitnya lewat Fiji kan? Iya, sekalian karena kita beli banyak tiket itu lumayan lah 15 ya Iya. ke negara-negara. Total buat flight dari Sydney 16-17. Iya. 17 juta. Dan itu kita udah cover 4 negara baru ya. Iya. 4 negara baru. Nah, negara selanjutnya ditunggu. Ya, suasananya begini ya kayak di Indonesia. Emang tuh itu thrifting atau jemur baju? Yang ini jualan kalau ini. Are you sure? Ini jualan tahu? Jualan, Iya, iya, jualan. Makanya suka bingungin tahu. Tadi ada yang jemur baju depan rumah, dikira Kak Dimas thrifting. Jualan. Tadi kalau thrifting gimana? Thrifting taunya beneran jualan gimana? Emang orang sini tahu thrifting kali? Tahu. Tapi ya Inggrisnya jago-jago. Ya. Orang sini Inggrisnya jago-jago loh. Jago-jago banget bahasa Inggrisnya. Nah kalau kalian mau nonton versinya Kak Dimas nih vlognya, kalian langsung cek aja. Tapi kayaknya nggak tahu nih bakal Uploadnya post. lama ya kayaknya. Iya. Cek di Mas Ramadan. Cek di sana ya. Kita udah sampai lagi di pusat kota. Kalau kemarin tuh kita ngopinya tuh di depan sana. Itu. Ini tuh pusat kota banget ya Kak ya? Iya, ini tengahnya. Tengah banget. Jadi kita rental mobil juga di sini pusat kota. Tapi jangan di spill ya. Jangan nggak rekom. Iya nggak rekomen soalnya. Tapi cuma ada dia nggak sih? Iya sih, cuman ya kalian better cari yang lain deh. Nah sekarang kita ngopi dulu di VPC. VPC. Ngopi di VPC gue bilang. Ngopi dulu. Rental mobil, guys. Iya.
Yuk kita ngopi dulu di sini. Bisa bayar pakai kartu untungnya. Beli apa ya? Ini menunya banyak banget sih. Just give takeaway cup. Yeah. Yeah. Anything else? No, just $8. 8. Is it 10? Oh, 5. Yeah. Wait, I think I have. Do you have a coin? Udah pesen satu doang kopi, bawa makanan dari luar. Jangan ditiru ya guys. Jangan ditiru ya. Kita backpackeran. Hemat ya. Oke guys, jadi aku pesan ice long black sekitar berapa ya? 8, sekitar 50 ribuan dah. Nanti makannya di pesawat aja ya. Ice long black udah datang, cheers dulu. KST ya. Jadi kalau di Australia biasa mereka sebutnya long black, tapi kalau di Amerika mereka biasa sebutnya Americano. Jadi kalau long black itu biasanya dia tuang ntar aku lupa. Nah, kalau long black itu kasih air dulu baru dituang espresso. Kalau misalnya Americano, espresso di bawah dituang air. Gitu. Jadi sama aja sebenarnya, tapi kayak rasanya beda katanya. Sama aja sih. Jadi sekarang Kak Dimas tuh pakai Ray-Ban. Meta Ray-Ban ini bisa ngerekam kacamatanya. Menurut gue enak banget. Jadi Mike harus beli nggak sih? Karena kalau traveling tuh nggak harus gini-gini diem-diem ngerekam. Terlalu apa? Boros dan tidak minimalis. Enggak kok, minimalis nih. Ini nih gini tuh ada tempatnya. Ini tempatnya. Terus ngecasnya tinggal dimasukin. Kalau mau linknya di bawah. Bisa lu spill di bawah. Oh iya, bisa aku spill ya, nanti kalau kalian mau. Jadi untuk kisaran kopi, minuman di sini tuh sekitar 50 ribuan, mirip-mirip. Tapi kalau misalnya makanan itu sekitar 150 ribu sampai 200. Dan dia udah beres-beres. Ini pokoknya mereka sangat menghargain work-life balance banget di sini. Jadi kayak abis ini. Sampai jam 12 doang. Iya, dia 15 menit lagi tutup katanya. Oke guys, sekarang kita udah kelar trip selama 3 hari di Tonga ya. Negara pertama trip Oceania ini. Pertama di Oceania. Ya, thank you for watching selama di Tonga. Kalian bisa cek seri sebelumnya dan oke sih buat unlock negara kalau kalian suka unlock ya. Kalau gitu, sampai jumpa lagi di series atau video selanjutnya. Kita bakal ke 3 negara baru lagi di Oceania. Bye bye.